Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan hadis dhaif bisa babi saktin fil isnad, sakton zahiran dan sakton khafiyan. Kita sudah mempelajari hadis dhaif karena hilangnya atau terputusnya rawi dalam sanad, baik itu terputus secara zahir, jelas, atau terputus secara khafi yang tidak jelas atau tersembunyi. Sekarang insya Allah kita akan masuk pada pembahasan hadis syadz. Syadz berasal dari syadza yashudzu, artinya sesuatu yang menyalahi atau bertentangan dengan yang lebih utama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wa ma yukhalif thiqatun fihil mala fasyadzu wal maqlubu qismani ta'ala. Syadz itu adalah yang sebuah hadis yang ternyata bertentangan dengan hadis yang lain. Artinya di situ ada pertentangan. Hadis syadz itu pertama adalah pertentangan. Jika seorang rawi, misalkan seorang rawi ini rawi yang thiqah atau rawi yang memiliki sifat adalah, sifat ketakwaan, tidak fasik, tidak mubtadi', kemudian tidak bermaksiat, artinya sudah diketahui dalam segi keagamaannya bagus. Kemudian dia juga tamu dhaqti, artinya kualitas hafalannya sangat tinggi. Berarti rawi ini jika memiliki sifat-sifat yang sudah kita sebutkan ini, berarti rawinya thiqah. Ketika rawi thiqah meriwayatkan suatu hadis, misalkan contohnya hadis kita sebut saja hadis tentang fadilah wudhu contohnya. Ketika dia meriwayatkan hadis, rawi thiqah ini dia meriwayatkan secara sendiri, artinya munfaridan. Tidak ada rawi thiqah yang lain atau rawi dhaif yang lain meriwayatkan seperti apa yang dia riwayatkan. Berarti dia sendiri yang meriwayatkan. Clue atau pertama dalam hadis syadz yang harus kita ketahui adalah al-infirad atau kesendirian. Rawi thiqah ini meriwayatkan sendiri. Kemudian ternyata setelah dilihat tentang hadis fadilah wudu ini misalkan atau hadis tertentu, ternyata riwayat rawi thiqah ini baik dari segi sanadnya atau matanya ternyata tidak sama dengan makna hadis yang diriwayatkan oleh orang lain atau rawi yang lain yang lebih kuat darinya. Karena hadis syadz adalah ayyarwiyar rawi riwayatan atau hadisan mukhalifan liman aula minhu, bertentangan dengan apa yang riwayat orang yang lebih kualitasnya lebih tinggi darinya. Misalkan rawi thiqah tersebut meriwayatkan hadis, ternyata hadis tentang fadilah wudu. Dari segi generasinya, ya, dari segi tabaqahnya, dia sendirilah yang meriwayatkan hadis tersebut dengan makna tertentu. Kemudian ternyata ada rawi yang lain yang lebih kuat darinya meriwayatkan makna yang sama dengan hadis tersebut, namun ada pertentangan. Nah, dilihat mana yang lebih kuat dan yang mana yang lebih lemah. Ketika seorang rawi thiqah tadi meriwayatkan hadis, ternyata bertentangan dengan riwayat yang lain, riwayat thiqah yang lain yang lebih kuat daripadanya, berarti yang lemah atau riwayat thiqah yang lemah itu dikatakan sebagai hadis syadz. Karena kenapa, pemirsa? Karena rawi thiqah itu tidak semuanya dalam satu sederajat, tidak semuanya dalam satu martabat, satu kualitas, namun bertingkat-tingkat. Sama halnya dengan orang yang mendapatkan nilai mumtaz atau nilai istimewa, predikat yang istimewa dalam sekolahnya. Mumtaz atau istimewa ini bisa bertingkat-tingkat. Ada yang nilainya 90, ada yang
lebih tinggi darinya 91 atau 2 atau 5 atau 7, bahkan ada yang hampir 100. Kita lihat perbedaannya. Ada tingkatan-tingkatan. Sama halnya dengan rawi thiqah. Thiqah itu ada yang thiqah hanya sekedarnya saja, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Itulah perbedaannya. Ketika ada rawi thiqah bertentangan dengan riwayat thiqah yang lain, yang mana lebih awthaq atau lebih utama, lebih mahir, lebih kualitasnya lebih tinggi daripadanya, maka riwayat yang terlemah itu namanya syadz. Sedangkan riwayat yang kuat, yang rajih, yang menang, itu namanya hadis mahfuz. Berarti dapat diketahui di sini bahwa hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi thiqah munfarid, ya. Kemudian apa? Maksudnya munfarid adalah dari segi dia sendiri, ya, min jihatihi, dari segi dia sendiri, yukhalif, bertentangan, tidak sama, bertentangan atau menyalahi riwayat yang lebih kuat. Disitulah maka riwayat yang lemah ditinggalkan, yang dinamakan dengan syadz, tidak diamalkan, sedangkan yang kuat dinamakan hadis mahfuz. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.